Tiga, gerak. Kerjaan dimulai. Meminta supaya dilancarkan di dalam proses belajar nanti, dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan bisa kita ingat ya, dan bisa kita aplikasikan nanti di kehidupan kita ya. Jadi kalau kita meminta ke Allah itu benar-benar dari hati, jadi tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang sambil ketawa ya, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mengambil absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya. Izin sakit apa? Lagi siapa? Al-Zaki. Baiklah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Dan masih ingat dengan materi yang kemarin? Itu sekilas kita lihat kembali materi yang kemarin. Itu ada dua strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi di Mekah. Ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama dakwah secara sembunyi, yang kedua dakwah. Oke. Baik, Ibu tidak akan mengulas semuanya. Materi kita hari ini itu adalah lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tantangan dan hambatan dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Tujuan pelajaran kita hari ini membahas tentang tantangan dan hambatan itu adalah untuk mengetahui seperti apa kesabaran Nabi itu dalam menghadapi orang kafir Quraisy ya. Jadi kita bisa meneladani, mengambil hikmah seperti apa kesabaran Nabi itu dalam ujian menyebarkan ajaran Islam. Jadi ada langkah-langkah yang harus kamu di dalam proses belajar nanti, ada beberapa hal yang harus kamu lakukan setelah nanti kita mengamati video yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan dakwah Nabi di Mekah. Terus nanti kamu akan melihat dan mengamati. Kemudian ada lembar kerja ya yang harus kamu kerjakan nanti. Kita bagi beberapa 3 kelompok, dan setelah kamu memahami dari materi kita hari ini, nanti kamu berikan komentar kemudian di dalam lembar kerja nanti, dan itu yang akan kita lihat hasilnya seperti apa. Bisa kira-kira? Bisa ya. Ya, bagaimana? Sudah selesai tugas kelompok masing-masing? Ya. Ya. Kelompok satu bagaimana? Sudah selesai? Oke, terima kasih. Kelompok 2? Kelompok 2 selesai ya? Ya. Oke.
Nah, setelah selesai, silakan kamu tampilkan ke depan hasil diskusi kamu masing-masing, utusan per kelompok, ya. Atau maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi ke teman-teman yang lain. Kita mulai dari kelompok siapa dulu yang maju? Satu. Kelompok dulu. Tiga ya. Kelompok dua ya. Kelompok dua silakan. Kelompok dua yang perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan di sini ya. Dengarkan kelompok satu dan kelompok tiga. Perhatikan hasil diskusi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor masyarakat Mekah yang menggunakan Islam yang akan disampaikan oleh Muhammad. Perdagangan satu, jika masyarakat mereka masuk Islam, maka penyembah berhala akan berkurang. Dengan mengurangi penyembah berhala, para pedagang batu akan kesulitan akan habis. Hal itu akan menyebabkan kebangkrutan. Dari penjelasan tadi ada yang mau bertanya? Ada. Kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Kenapa tahun berais juga tidak satu? Karena merendahkan kewenangan mereka karena salah satu mata pencaharian mereka. Ada lagi? Ada lagi mau yang bertanya? Bagaimana? Sudah terjawab pertanyaan dari kelompok tiga? Kemudian diskusi dari kami sesuai dengan video kemarin salah dan jangan memaafkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyimak hasil diskusi teman-teman yang tadi dan semuanya bisa menjawab dengan baik dan menjelaskan hasil diskusi itu dengan baik. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan dua pertanyaan kepada semua kelompok, maksudnya semua Anda. Nah, pertanyaan yang pertama masih berkaitan dengan tantangan dan hambatan dakwah Nabi di Mekah. Baik, tolong dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Yang pertama adalah karena begitu besarnya ancaman dan hambatan yang dirasakan oleh Nabi dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, kemudian kunci dari keberhasilan Nabi dalam menghadapi tantangan dan hambatan itu kira-kira apa? Pertamanya menyerah atau sabar. Oke, tepuk tangan untuk si lanjut pertanyaan yang kedua.
Apa yang dimaksud dengan taklid kepada nenek moyang? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Naima. Iya, taat kepada nenek moyang mereka. Jadi mereka itu sudah dari nenek moyangnya itu menyembah berhala sampai besok-besoknya mereka tidak mau merubah keyakinannya. Karena memang fanatik ya, orang Arab itu sangat fanatik ya. Jadi memang tidak mau merubah bagaimanapun, dia berusaha tetap dengan keyakinannya. Nah, kira seperti itu. Baik, kesimpulan kita materi kita hari ini tentang tantangan dan hambatan dakwah Rasulullah itu adalah walaupun sekian banyaknya cobaan rintangan yang dihadapi Nabi untuk menyampaikan ajaran tauhid atau ajaran Islam, Nabi tidak pernah gentar, ya, Nabi tidak pernah takut. Jadi beliau itu walau bagaimanapun cobaan dari tangannya dan siksaan baik secara fisik maupun jasmani maupun rohani ya, Nabi tetap menjalankan dakwahnya bersama para sahabat. Kemudian intinya lagi, kenapa orang-orang Quraisy tidak mau memeluk Islam itu ada lima alasan tadi, ya kan? Mulai dari perebutan kekuasaan, kemudian persamaan hak, ya, antara bangsawan dan tambah sahaya. Yang ketiga itu membahas tentang akan dibangkitkan di hari kiamat, dan yang keempat adalah dan yang kelima adalah itulah kesimpulan kita materi kita pada pertemuan hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang 3 peristiwa penting Nabi Muhammad di Mekah sebelum beliau hijrah ke Yathrib atau Madinah. Nah, mungkin bisa dilihat kembali di rumah sebelum kita melanjutkan materi minggu depan. Kamu silakan cari di internet, boleh buku bacaan dan lain sebagainya yang bisa kamu jadikan bahan untuk materi minggu depan. Dan mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf segala kekurangan, dan ilmu yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan bisa menjadikan sebagai aplikasi kepada diri kita atau contoh teladan yang diberikan oleh Nabi perjuangannya menyebarkan ajaran Islam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.